Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ziditi Putra dengan NIM F551230007. Izinkan saya untuk membuka video presentasi kelompok kami untuk membahas hasil laporan kami, di mana kami akan paparkan dalam bentuk PPT, yaitu eh, dalam membahas kriptografi hashing dan juga mekanisme konsensus yang ada pada blockchain. Utamanya kami memilih proof of authority dan nantinya akan kami bandingkan dengan konsensus lainnya. Baik, langsung saja masuk ke pengenalan blockchain. Izinkan saya perkenalan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Mahri Ziditi Putra dengan NIM F551230007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blockchain secara umum. Jadi, blockchain itu adalah sistem penyimpanan data yang terdistribusi untuk menyimpan catatan transaksi dalam bentuk blok yang saling terhubung dan aman dengan menggunakan kriptografi. Nah, setiap blok ini berisi data, transaksi, serta identitas blok sebelumnya, di mana blok sebelumnya itu dia setelah terbentuk tidak akan bisa lagi diubah, maka dia akan membentuk rantai blok besar yang sudah diubah. Nah, secara konsepnya blockchain ini dia bekerja sebagai panduan ataupun seperti buku besar atau juga disebut distributed ledger. Di sini buku besar ini gunanya untuk seperti perusahaan besar ataupun sekelompok tim yang membentuk blockchain ini bisa mereka gunakan buku besar tersebut untuk tujuan mereka lah. Itu blockchain yang mereka buat akan mereka gunakan ke depannya untuk hal yang mereka inginkan. Kemudian, kenapa blockchain ini bisa tergolong aman? Itu alasan utamanya karena seperti yang saya jelaskan tadi, itu dengan menggunakan kriptografi, blockchain ini bisa disebut sebagai aman. Terutamanya kriptografi yang dimaksud di sini adalah algoritma hashing ataupun fitur hashing, di mana dengan adanya hashing ini, data-data yang terbentuk dalam blockchain itu dia terpastikan untuk memiliki data unik ataupun kayak seperti kode unik yang ada di setiap blok untuk memverifikasi keaslian data yang ada di blok yang terbentuk itu. Nah, jika terdapat satu blok yang berubah kode uniknya itu, maka bisa dipastikan bahwa terdeteksi bahwa datanya tersebut sudah dimanipulasi. Jadi, gunanya hashing secara menyeluruh ini dia untuk memverifikasi data dan juga memastikan integritas data yang telah dibentuk pada blok-blok yang terbangun pada blockchain. Mungkin itu saja untuk penjelasan blockchain secara umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Labaso dengan NIM F551230016. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hashing, di mana pengertian hashing itu hashing adalah teknik kriptografi yang digunakan untuk mengubah data dengan panjang berapapun menjadi nilai tetap, yaitu hash value. Proses ini dilakukan dengan fungsi hash yang disebut hash function, yaitu algoritma matematis satu arah atau on-way function, sehingga hasil ini tidak dapat dikembalikan ke data aslinya. Kemudian, hash ini sebenarnya adalah salah satu teknik di bidang keamanan data atau kriptografi. Sederhananya, hashing itu kayak kita punya data panjang, misalnya teks, gambar atau dokumen. Lalu data itu akan diubah menjadi kode unik yang pendek dan tetap panjangnya, yang disebut itu hash value. Kemudian, dia mempunyai perbedaan dengan inskripsi, di mana kalau inskripsi ini bisa dibuka kembali pakai kunci. Hashing itu tidak bisa dibalik lagi ke bentuk aslinya. Jadi, kalau sudah dihash, datanya cuma bisa dicek kesamaannya, bukan dikembalikan. Kemudian ada tujuan hashing. Tujuan hashing ini adalah supaya data yang disimpan atau dikirim tidak bisa diubah tidak bisa diubah secara diam-diam begitu. Kalau ada yang ubah sedikit saja, nanti kayak huruf kecil atau kayak kita mengubahnya dari huruf besar menjadi huruf kecil, nanti hasilnya itu langsung berubah total. Itu disebut kemudian di sini ada fenomena dari hashing itu yang disebut Alphonse effect, di mana Alphonse effect itu perubahan kecil pada input yang menghasilkan perubahan besar pada output hash, yang menunjukkan bahwa hashing itu sangat sensitif dan aman.
Nah, masuk di bagian slide 2. Di sini saya menjelaskan sifat dan peran hashing dalam blockchain. Di mana sifat-sifat hashing itu punya beberapa sifat yang penting. Yang pertama adalah domestic, yang artinya kalau inputnya itu sama, hasilnya juga selalu sama. Kemudian yang kedua ada on-way function. On-way function ini jadi hash itu cuma bisa ditentukan satu arah, tidak bisa dikembalikan ke data aslinya. Kemudian yang ketiga itu closing resign, yang artinya itu juga hampir mustahil ada dua data yang berbeda, tapi hasil hasilnya itu tetap sama. Kemudian yang terakhir fixed length, itu dimana panjang hasil itu selalu sama meskipun data panjang atau datanya itu panjang atau pendek. Nah, masuk di peran hashing dalam blockchain. Hashing ini juga punya peran besar. Dia jadi pondasi utama untuk menghubungkan blok-blok data. Setiap blok itu menyimpan hash dari blok sebelumnya. Jadi terbentuklah rantai yang kuat. Jadi makanya disebut itu sebagai blockchain. Kalau satu blok itu diubah, nanti otomatis hasilnya itu berubah dan sistem itu langsung tahu adanya yang tidak beres. Kemudian hashing itu juga digunakan dalam sistem konsensus. Misalnya itu kayak proof of work itu yang bisa disingkat POW, yaitu mencari nilai non sesuai target. Kemudian ada proof of stake, itu verifikasi transaksi oleh pemegang aset. Di sini juga contoh algoritma yang sering dipakai itu seperti SH256 di Bitcoin dan SH3 di Ethereum. Selanjutnya kita masuk pada bagian contoh implementasinya. Nah, di sini contoh implementasinya kita lihat di contoh sederhana ini yang menggunakan SH256. Kode ini dimulai dengan mengimpor modul hashlib untuk melakukan proses hashing. Data teks yang ini, transaksi blockchain ini, nanti dia diubah dulu jadi format byte supaya bisa diproses. Kemudian lalu data tersebut dihash menggunakan algoritma SH256. Hasilnya masih berupa kode biner, jadi dikonvert dulu menjadi kode hexagonal agar mudah dibaca. Kemudian kalau isi datanya diubah sedikit saja, misalnya huruf besar jadi huruf kecil, hasilnya itu akan berubah total. Jadi seperti yang saya bilang tadi pada materi sebelumnya, dia disebut advanced FS, yang artinya itu jadi perubahan kecil di input bikin hasilnya akan beda jauh. Kemudian dari contoh ini kita bisa lihat bahwa hashing itu satu arah, jadi dia tidak bisa dibalik dan sangat sensitif terhadap perubahan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Cikita dengan NIM F551230004. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari POA. POA atau yang disebut dengan Proof of Authority adalah mekanisme konsensus dalam blockchain yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak memvalidasikan transaksi dan membuat blok baru pada jaringan. Berbeda dengan sistem lain seperti Proof of Work atau Proof of Stake, POA mengandalkan identitas dan reputasi validator. Selanjutnya ada cara kerja dari POA. Yang pertama itu memilih validator. Hanya validator yang telah disetujui dan memiliki reputasi yang baik yang bisa memverifikasi transaksi. Misalnya pada lembaga pemerintahan, universitas, dan perusahaan tertentu. Selanjutnya ada validasi transaksi, di mana ketika transaksi baru muncul, validator memeriksa dan memastikan bahwa transaksi itu sah, tidak ada duplikasi atau penipuan di dalamnya. Selanjutnya ada pembuatan blok baru. Setelah transaksi diverifikasi, validator yang berwenang membuat blok baru dan menambahkan ke rantai blockchain itu sendiri. Selanjutnya
Kepercayaan berdasarkan identitas, karena validator dikenal dan terverifikasi, sistem ini mengandalkan kepercayaan terhadap reputasi, bukan terhadap anonimitas atau kekuatan dari komputasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari POA sendiri. Kelebihan dari POA itu cepat dan efisien, di mana proses validasi blok sangat cepat karena hanya beberapa validator yang berwenang di dalamnya. Selanjutnya ada hemat energi. Di situ tidak perlu menghitung rumit seperti pada POW. Terus ada konsistensi tinggi. Karena validator terbatas, hasil dari konsensus lebih stabil dan dapat diprediksi. Adapun kekurangan dari POA, yang pertama itu kurang desentralisasi karena hanya pihak tertentu yang bisa memvalidatorkan. Terus ada risiko sentralisasi, di mana jika validator menyalahgunakan wewenang bisa terjadi manipulasi. Yang terakhir ada kepercayaan terpusat. Pengguna harus percaya bahwa validator tidak akan bertindak jahat. Jadi kesimpulan sederhananya dari pengertian mekanisme konsensus POA itu adalah sistem konsensus yang mengutamakan kecepatan dan efisien dengan mempercayakan kepada validasi hanya pada pihak-pihak yang memiliki otoritas resmi dan reputasi baik di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan Yulfa dengan NIM F551233036. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari kerja Proof of Authority. Jadi Proof of Authority ini adalah mekanisme konsensus dalam blockchain yang bergantung pada identitas dan reputasi validator, bukan pada kekuatan komputasi seperti Proof of Work atau jumlah aset seperti Proof of Stake. Dalam sistem ini hanya pihak-pihak tertentu saja yang telah dipercaya dan diverifikasi identitasnya yang berhak memvalidasi transaksi serta membuat blok baru. Jadi di Proof of Authority ini itu bisa dibilang bergantung pada individunya, bukan seperti di Proof of Work yang bergantung pada seberapa tinggi device dari calon validator. Nah, selanjutnya langkah-langkah dari mekanisme Proof of Authority. Yang pertama yaitu pemilihan validator. Di sini ya validator pertama itu dipilih berdasarkan latar belakang mereka. Contohnya mereka itu tidak memiliki track record yang baik dan mungkin tidak pernah melakukan kriminal. Nah, di situ chance untuk menjadi validator itu akan menjadi semakin tinggi. Nah, selanjutnya untuk verifikasi transaksi. Nah, ketika ada transaksi masuk ke jaringan, validator akan memeriksa apakah transaksi itu valid. Nah, contohnya dengan tanda tangan digital yang benar dan tidak ada duplikasi atau kecurangan yang terjadi. Nah, selanjutnya masuk ke pembuatan blok. Setelah transaksi dianggap valid, validator akan menggabungkan beberapa transaksi menjadi satu blok baru. Blok ini berisi kumpulan data transaksi yang ditambahkan ke dalam blockchain. Jadi setelah diverifikasi akan dibuat sebuah blok. Nah, selanjutnya penandatanganan blok. Sebelum blok disebar ke jaringan, validator akan menandatangani blok tersebut sebagai bukti bahwa blok ini telah divalidasi oleh validator. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu akan disebar ke jaringan. Nah, setelah sebelum disebar data atau blok ini akan dikirim ke seluruh node yang ada. Jika seluruh node itu memverifikasi data ini valid, maka blok ini akan ke tahap final atau akhir yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebar Perkenalkan, nama di saya seluruh Ardiansyah jaringan. Stambuk F551-22069. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan mekanisme konsensus. Jadi, perbandingan mekanisme konsensus itu ada 3. Yang pertama adalah Proof of Work atau disingkat dengan POW. Mekanisme ini digunakan oleh Bitcoin. Di sini, setiap komputer harus memecahkan soal matematika yang sangat rumit untuk bisa menambahkan blok baru. Keuntungan dari mekanisme ini, dia sistemnya sangat aman, tetapi kekurangannya dia sangat boros energi. Yang kedua, Proof of Stake
atau biasa disingkat dengan POS. Dalam sistem ini, yang bisa memvalidasi transaksi adalah orang yang memiliki dan menyimpan koin dalam jumlah tertentu atau jumlah yang paling banyak menyimpan koin sehingga dia bisa memvalidasi transaksi ini. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar peluangnya untuk transaksi. Sistem ini dia lebih hemat dan lebih cepat daripada POW. Tapi ya minusnya itu masih membutuhkan jaminan, yaitu harus memiliki koin terbanyak untuk memvalidasi transaksi. Selanjutnya adalah Proof of Authority atau biasa disingkat dengan POW. Di sini yang menentukan bukan komputer dan jumlah koin, tapi yang menentukan adalah kepercayaan pada identitas validator. Validator itu orang atau lembaga terpercaya. Mereka yang bertugas memeriksa dan menambahkan blok baru. Keunggulan sistem ini, dia itu cepat, efisien, dan tidak boros energi. Tapi kekurangannya lebih terpusat, karena hanya pihak tertentu yang bisa mempunyai wewenang untuk memvalidasinya. Untuk tabel perbandingannya, bisa kita lihat seperti ini. Pada tabel ini, terlihat 3 jenis mekanisme konsensus dalam blockchain, yaitu Proof of Work, Proof of Stake, dan Proof of Authority. Proof of Work menggunakan kekuatan komputer untuk memverifikasi transaksi aman, tapi lambat dan boros energi. Contohnya itu Bitcoin. Selanjutnya Proof of Stake didasarkan pada jumlah koin yang dimiliki, lebih cepat dan hemat energi, dan dia digunakan oleh Ethereum versi terbaru. Dan terakhir ada Proof of Stake, didasarkan pada jumlah koin yang dimiliki, lebih cepat dan hemat energi, digunakan oleh Ethereum versi terbaru. Yang terakhir, Proof of Authority bergantung pada reputasi validator terpercaya, sangat efisien dan cepat, namun kurang terdesentralisasi. Biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan. Jadi, kesimpulan dari materi ini, blockchain merupakan teknologi penyimpan data yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Melalui proses hashing, setiap blok memiliki identitas unik yang membuat data sulit diubah tanpa terdeteksi. Sementara itu, POA adalah salah satu mekanisme konsensus yang mengandalkan kepercayaan pada identitas validator, bukan kekuatan kompetisi atau jumlah aset. Teknologi ini menawarkan kepercayaan pada efisien tinggi, meskipun tingkat desentralisasinya lebih rendah dibandingkan mekanisme lain seperti POW dan POS. Secara keseluruhan, blockchain memberikan solusi penyimpanan data yang aman dan transparan, dan pemilihan mekanisme konsensus tergantung pada tujuan sistem, apakah lebih mengutamakan keamanan, efisien, atau desentralisasi. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.